من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh di masjid kita yang tercinta, Masjid Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa kita sampai hari ini masih diberikan nikmat yang kalau kita hitung itu banyak sekali ya, tidak terduga. Tidak terhitung banyaknya. Bahkan rahmat dan nikmat Allah itu diberikan kepada semua makhluknya. Yang mereka meminta atau tidak itu semuanya dikasih. Nggak ada tuh kita itu bangun tidur niatnya kok mau minta oksigen. Nggak pernah tuh penjenengan tiap hari bangun tidur, ya Allah saya minta oksigen. Enggak, Allah pasti kasih oksigen. Bangun tidur kita nggak pernah berdoa, ya Allah saya minta air untuk minum. Nggak pernah. Itu yang tidak kita sadari. Yang kita minta itu kan yang hanya kita butuhkan aja. Ya. Tapi karena Allah tuh Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, semuanya dikasih. Bukan hanya pada manusia tapi pada semua makhluk. Semuanya dikasih. Kemudian salam dan selawat kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena risalah beliau kita diberikan agama ini, agama Islam yang akan membimbing kita menuju keselamatan dunia akhirat. Sebenarnya kalau saya dibilang ustadz sama Mas Mantrang itu nggak pas sih. Ustadz itu kan hanya diberikan untuk orang-orang yang ilmu agamanya tinggi. Nah kalau saya itu nggak ada ilmu agamanya, cuma ya kayak gini aja. Jadi ustadz itu diberikan misalnya kepada Ustadz Abdul Somad, itu pas, karena beliau memang ahli ilmu agama. Pada para habaib yang sudah ke pondok dari awal, dari kecil, nah itu pantas. Nah, saya itu kayaknya nggak pantas. Cuma kita semua itu oleh Allah tuh punya tugas, yaitu melaksanakan dakwah, karena itu merupakan kewajiban dari setiap muslim. Wajib itu, kita tuh dakwah wajib. Seperti apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 104. Allah ngendika di sana, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu sekalian, karena di depan kita sudah ada minuman, monggo silakan diminum dulu biar tidak ngantuk. Kita juga mau minum serak. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita tidak ada hal yang terus-menerus tetap ya. Tidak ada kok setiap tahun itu hujan terus, enggak. Pasti hujan akan berhenti, kemudian diganti dengan musim kemarau. Demikian juga kehidupan kita. Tidak akan kita itu senang terus. Yang namanya pengantin baru itu ya pas malam pengantin dan beberapa minggu pas jadi pengantin baru itu senang. Tapi begitu selesai itu ya terus jadi ada yang sedih, ada yang harus dipikirkan.
kan harus cari kebutuhan hidup, cari yang lain-lain. Jadi tidak ada yang tetap. Demikian juga kalau kita sakit, yang namanya sakit pusing, sakit batuk pilek, ya ini sementara. Nanti kemudian Allah akan memberikan kesembuhan. Dan beberapa orang yang sebelum kita itu hidupnya juga tidak akan abadi, tidak akan tetap, pasti akan mati, ya. Yang dulunya umurnya muda, lama-lama ya tua, tidak tetap. Yang dulunya masih muda itu badannya bagus, ganteng, lama-lama ya tua, kayak keriput. Itu yang seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang abadi itu hanya Allah. Itu termaktub dalam surat Ar-Rahman ayat 26-27. Di sana Allah mengatakan, beliau berfirman bahwa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan yang tetap kekal abadi hanya zatmu, zat Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Adapun kita semua itu nanti pasti akan mati. Orang yang paling berkuasa, yang pernah menyatakan dirinya sebagai Gusti Allah, mati. Fir'aun itu mati, walaupun kekuasaannya itu luar biasa zaman itu, mati dia. Kemudian orang yang paling kaya sampai sekarang itu dikatakan orang yang kaya raya paling kaya itu Korun, yang kalau kunci kamar hartanya itu dibawa oleh berpuluh-puluh pengiringnya, itu nggak kuat itu karena saking banyaknya, dia mati. Kemudian orang yang paling pintar yang namanya Albert Einstein itu yang mati. Bahkan orang yang paling mulia, Rasulullah kekasih Allah, Rasul kita tercinta, itu juga meninggal, ya. Itu seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 34-35. Ditegaskan bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Semua yang hidup dan yang bernyawa pasti akan mati. Wa ma ja'alna libassarim min qablikal khuld afaimita fahumul khalidun. Dan artinya, dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau wahai Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka-mereka yang dulu itu juga kekal? Enggak ada yang kekal, semuanya itu akan mati. Kemudian dilanjutkan di ayat berikutnya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatau wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang berapa lama kita hidup di dunia ini itu berbeda-beda dari zaman ke zaman, ya. Di dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Nabi Adam itu umurnya sampai 900 tahun. Kemudian Nabi Nuh itu beliau itu berdakwah sampai ratusan tahun. Itu aja umatnya hanya sedikit, umatnya balilah semua. Dan zaman dulu tuh dikatakan bahwa nenek moyang kita Nabi Adam itu tinggi sekali, tingginya 30 hasta. Binatangnya juga tinggi-tinggi, kalau lihat di buku-buku yang nama dinosaurus itu kan tinggi sekali, pohonnya juga tinggi-tinggi. Tapi kalau sampai sekarang orangnya tinggi-tinggi kan repot itu. Kalau orang setinggi Nabi Adam tinggal di Surya Wijaya ini cuma diisi mungkin 20-30 kakak, sudah kebak dunia ini. Makanya Allah membuat teori membuat kejadian itu namanya evolusi itu. Jadi manusia itu makin lama ukurannya makin kecil, menyesuaikan tempatnya, menyesuaikan kebutuhan. Karena kebutuhannya juga makin banyak, orang makin banyak, butuh rumah, butuh makan, butuh air dan sebagainya. Kalau berapa lama kita hidup itu seperti yang pernah saya sampaikan bahwa menurut survei umur manusia tertinggi saat ini itu rekornya dipegang oleh survei WHO, ya, oleh penduduk di Jepang, di Pulau Okinawa. Itu penduduknya sana rata-rata sekitar 100 tahun. Kemudian disusul Prancis, Swiss, karena di Prancis, di Swiss itu sekarang orang nggak suka minum bir, sukanya minum yang sehat, jus, air putih, sayur-sayuran daripada minum bir atau makan daging, sehingga lemak-lemakan juga berkurang, umur harapan hidupnya makin tinggi. Kalau di Indonesia menurut Biro Pusat Statistik
umur harapan hidup di Indonesia itu sekarang sekitar 71 tahun. Itu seperti yang sudah disampaikan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Rasulullah ngendika melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata radhiyallahu anhu bahwa usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan tidak banyak di antara mereka yang umurnya lebih daripada itu. Hanya sedikit. Jadi kalau umurnya sudah 60, 70 ya siap-siap. Pak Prawoto, Pak Asmadi, siap-siap. Kita tuh sebenarnya sudah dikasih undangan ya, mulai umur 50, 40 sudah dikasih undangan kan Gusti Allah. Rambutnya mulai putih, undangan gitu. Kemudian matanya mulai rabun, badannya yang dulunya tegap malah agak bongkok gitu ya, karena tulang belakangnya akan rapuh sehingga akan kempes secara alamiah. Makanya orang itu kalau ibu saya juga sekarang agak bungkuk gitu. Karena memang prosesnya seperti itu. Dan itu yang terjadi pada orang-orang yang tua. Orang-orang yang tua itu ada suatu penyakit yang namanya penyakit yang sering terjadi pada orang tua itu penyakit degenerasi. Penyakit yang terjadi karena umur tua. Karena badan kita itu punya umur. Kalau misalnya kita makan obat, itu ada tulisannya itu di bawahnya itu ada tanggal kadaluarsa, tanggal sekian. Kalau lebih dari itu obatnya itu khasiatnya sudah tidak ada, karena sudah rusak. Sama seperti badan kita. Badan kita itu sebenarnya juga ada masa kadaluarsanya. Cuma nggak ada tulisannya. Kalau roti, kita beli roti itu di toko-toko mesti dilihat masih bagus enggak. Soalnya kalau sudah kadaluarsa kalau dimakan kita keracunan ya. Cuma kita nggak ada tulisannya. Kalau kita ada tulisannya, wah enak itu. Wah, saya masih seminggu, enggak apa-apa lah. Enggak ada. Kalau ada kan saya cari ya di mana-mana di dalam tubuh manusia enggak ada tulisannya ED. Kalau ada di bokong misalnya ED itu enak ya. ED-nya tanggal sekian, jadi mendekati ajal kita siap-siap. Enggak ada ya. Jadi kematian itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu ditanya oleh Arab-Arab Badui, "Wahai Rasulullah, tidakkah kami ini kalau sakit harus berobat?" Beliau menjawab, "Iya, wahai sekalian hamba Allah, berobatlah. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menciptakan suatu penyakit, melainkan menciptakan juga obatnya. Kecuali satu penyakit. Penyakit apa itu ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, yaitu penyakit tua. Penyakit tua itu nggak ada obatnya sampai sekarang. Ya, ada artis namanya Michael Jackson itu dia sampai ruangannya itu dikasih oksigen murni, tapi ya mati. Ada artis Titik Puspa disuntak-suntik mukanya biar cantik kenceng, ya peot lama-lama, nanti juga lama-lama juga akan mati. Nggak ada yang abadi di dunia ini. Terus kemudian seberapa lama sih kehidupan kita di dunia ini? Sesungguhnya itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 47. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu itu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu di dunia. Jadi kalau satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia, kita mengambil contoh patokan usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 63 tahun dan 24 jam itu sama dengan 1000 tahun. Maka kalau Rasulullah umurnya 63, kalau kita dikasih Allah umur 63 tahun, itu berarti hidup kita di dunia itu hanya 1,5 jam untuk ukuran umur di akhirat. Hanya 1,5 jam. Arti kata dunia itu singkat. Kenapa dikatakan dunia? Dunia itu ada singkat, artinya itu singkat ya. Jadi cuma sebentar saja. Bahkan kalau kita itu dibangkitkan dari kematian kita, terus ditanya sama Allah, berapa lama kamu itu hidup di dunia? Kita akan menjawab di sana itu hanya sekitar setengah hari, antara zuhur sampai asar aja, nggak sampai setengah hari. Kemudian arti kata lain dunia itu dikatakan sama dengan zahroh. Zahroh itu bahasa Arabnya itu artinya itu mawar. Bunga mawar itu kan cantiknya cuma sebentar, habis itu dia akan layu. Dikatakan juga dunia itu air, seperti air. Jadi kalau air itu kebanyakan repot kita, jadi banjir.
Makanya kalau kita mengambil dunia itu jangan banyak-banyak. Nanti kita repot. Air diambil banyak-banyak repot kita. Minum air banyak-banyak kembung perut kita. Ambil air banyak, kita dikasih air banyak sekali, bingung kita karena banjir. Tapi ambil secukupnya. Sehingga di hadapan Allah nanti kita pertanggungjawabannya nggak terlalu besar. Kita ambil secukupnya. Coba kita renungkan, memang benar betapa cepatnya waktu kita itu berlalu ya. Kita dulu kalau ingat itu kayaknya masih baru kemarin TK, baru kemarin SD, SMP, SMA, terus kuliah, terus menikah, punya anak, punya cucu kayak Pak Prawoto, Pak, semuanya punya. Kalau saya belum, anaknya belum ada. Minta doanya supaya anak saya juga cepat segera mendapatkan jodoh. Doa kita itu semoga jamaah sekalian diberikan menantu yang soleh solehah, pinter, kaya, dan ganteng atau cantik, semuanya. Allah berfirman bahwa ketahuilah bahwa kehidupan sesungguhnya, kehidupan di dunia ini hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta, banyaknya anak, seperti hujan yang membuat tanaman-tanaman itu yang dulunya hijau kemudian mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi, kalau sudah hijau, pari itu kuning, kemudian mengering. Kamu lihat warnanya jadi kuning, kemudian rusak, hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Tadi itu, kalau senang ya nggak ada senang terus-terusan, hanya menipu sebentar aja. Susah ya hanya sebentar, hanya menipu aja. Jadi misalnya saya kadang-kadang agak sulit ya, kalau saya sebagai seorang dokter itu, kita punya pasien karena tadi mempunyai penyakit yang pada umur tua, misalnya keganas, tumor ya, itu agak sulit juga mengatakannya, memberikan motivasi. Mesti orang itu kalau dikatakan, Bu, penjenengan kagungan kanker payudara, itu langsung shock. Biasanya kalau saya punya pasien seperti itu, saya panggil dulu keluarganya, saya tanya, Ibu itu gimana, mentalnya bagaimana, kuat nggak kalau kita omongin seperti itu. Kalau misalnya dia kuat, saya langsung panggil, saya kasih tahu langsung. Tapi kalau nggak kuat, kita pelan-pelan kasih tahu keluarganya. Kalau perlu kita konsul ke dokter lain, seperti Dokter Silas itu, beliau kan ahli psikiatri, ahli jiwa. Beliau tahu bagaimana cara menyampaikan kalimat sedikit-sedikit nanti sampai puncaknya ke sesuatu yang sakit, yang menyakitkan hati, yang membuat orang sedih, itu beliau tahu caranya. Kita kalau nggak bisa, kita biasanya konsul ke psikolog atau psikiatri untuk menyampaikan kalau ibu itu punya sakit kanker payudara. Karena kalau sudah divonis penyakit kanker payudara, terapi terkini, termutakhir pada saat ini hanya satu, payudaranya itu diangkat, kemudian seluruh kelenjar getah bening yang di ketiak diangkat semua, biar tidak menjalar lagi, dan kemudian setelah itu dilakukan kemoterapi. Kalau kemoterapi masih kurang cukup, dilanjutkan dengan radioterapi atau di radiasi di daerah yang kanker itu. Wanita itu kalau diambil payudaranya suatu beban berat, karena dia akan memikirkan nanti kalau payudara saya tinggal satu, harga dirinya akan turun separuh. Yang ditekan lagi, suaminya akan cari yang lain, cari yang muda. Nah, kemudian dia juga merasa rendah diri dan lain-lain. Belum lagi nanti habis itu terus di kemoterapi itu membuat sel tubuh yang, kalau sel kanker itu kan tumbuhnya cepat sekali. Dari 1 bukan jadi 2, bukan jadi 3, tapi 1 jadi 4, jadi 8, 16, 64 dan sebagainya. Jadi cepat sekali. Sel tubuh yang tumbuhnya cepat juga akan terkena efek samping dari kemoterapi itu. Jadi kalau di kemoterapi ya biasanya yang tumbuhnya cepat kan rambutnya masih rontok, gundul. Kemudian sumsum tulang itu kan tumbuhnya cepat. Jadi kalau orang di kemoterapi biasanya terus sel darah merahnya turun, HB-nya yang dulunya normal 15 coba jadi 4 atau 5 atau 7, karena sumsum tulangnya kena efek samping dari radioterapi. Kemudian habis itu dilanjutkan dengan
kemoterapi tadi dengan radioterapi ini gosong kulit yang kena radiasi itu gosong dan otot-ototnya kaku semua. Jadi kadang-kadang dia ngangkat tangan aja nggak bisa karena di samping ada sel kanker di situ kan bisa ada sel normal, ada sel otot, sel saraf, pembuluh darah itu kena semua, kena radiasi. Karena sampai sekarang kan belum ada seperti di film-film yang scientific film itu kan nanti mungkin ada ya apa yang disebut dengan stem cell dan lain-lain itu. Kalau stem cell semuanya itu ditemukan, misalnya kita stroke, kalau menurut teori kalau orang stroke itu sel sarafnya kan rusak. Dan salah satu sel yang tidak bisa hidup lagi sampai sekarang itu belum ada, itu sel saraf. Kalau sudah terlanjur rusak, tidak akan balik lagi. Kalau kulit itu dipotong, terbelah, nanti dijahit, didekatkan, hidup lagi, tumbuh lagi. Tapi kalau sel saraf sudah terlanjur rusak, tidak bisa lagi hidup lagi. Nah nanti kalau ada stem cell itu disuntikkan di situ, bisa tumbuh lagi. Katanya, teorinya seperti itu. Jadi makanya kalau orang itu terkena stroke, itu harus pertolongan pertamanya itu sangat menentukan. Karena kalau otak kita itu kekurangan yang namanya oksigen, kekurangan darah lebih dari 5 menit, itu kerusakannya akan irreversible, tidak bisa balik lagi. Seperti tangan kita ya, tangan kita itu kalau kita ikat sampai warnanya putih, kalau lebih dari 2 jam, nanti ini hitamnya menetap, mati dia. Sama kalau penjenengan, makanya kalau ada orang dengan hernia yang kejepit. Jadi orang itu kalau punya hernia kan kadang-kadang mau dioperasi kan takut, sehingga terus beli celana hernia itu loh. Jadi didorong masuk terus pakai celana sehingga dia nggak keluar lagi. Tapi begitu celana dicopot, dia batuk ya melotrok lagi. Mungkin pada saat dia batuk kencang atau bersin kuat, ususnya yang melotrok itu banyak banget, sehingga kejepit dia dengan lubang yang sempit itu. Karena kalau kejepit lebih dari 6 jam nggak dapat darah, ususnya itu akan mati, hitam. Jadi kalau kita punya pasien dengan hernia ya dikasih tahu jangan nunggu kejepit. Kalau kejepitnya masih kurang dari 6 jam, jepitannya dilepas, dapat aliran darah lagi, masih bisa hidup lagi. Tapi kalau lebih dari 6 jam udah tidak bisa lagi, harus dipotong usus. Dipotong, disambung. Pasiennya itu yang harusnya kalau operasi hernia itu cuma bisa one day care surgery. One day care surgery itu pagi datang ke rumah sakit, terus dikerjakan operasi, sore malam bisa pulang. Tapi kalau pakai dipotong ususnya, harus dilihat ususnya bocor lagi enggak, sambungannya jadi enggak. Itu lama modalnya, bisa jadi seminggu, bisa jadi 10 hari, belum kalau nanti bocor lama. Jadi kalau kita sakit apapun, lebih cepat mencari pengobatan lebih bagus. Karena yang namanya penyakit itu pengobatan awal lebih bagus karena efek sampingnya juga lebih minimal ya. Makanya salah satu saya kalau memotivasi pasien dengan kanker payudara itu saya selalu ngomong padanya bahwa ibu itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala diberi sakit. Karena Allah sudah mendikau dalam surat Al-Baqarah bahwa kita itu akan diberi cobaan. Semua orang itu diberi cobaan dan Allah itu tahu yang dikasih kanker payudara itu dia sudah siap, kuat. Allah memberikan, jadi diberi cobaan yang sesuai dengan kemampuan kita, tidak akan lebih dari kemampuan kita itu. Dan saya juga katakan biasanya ibu itu urik dikasih, tidak semua orang dikasih kanker payudara. Uriknya kenapa? Karena kalau dia sakit, dia kan di sini masih bisa ngeluh ke anaknya, ke suaminya, kemana-mana. Nah kalau kita, karena kalau orang itu dikasih sakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu artinya orang itu diberi kesempatan untuk dosanya itu dikurangi. Karena ada hadisnya mengatakan bahwa tidaklah seorang anak Adam itu diberikan sakit, diberikan kesandung, ngijak paku, ngijak duri aja, kecuali Allah itu akan menghapus dosa-dosanya. Jadi yang dikasih kan, tapi harus satu syaratnya, harus ikhlas dan harus sabar. Kalau dia ikhlas, dia sabar menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosanya akan habis. Kalau dosanya habis, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak punya dosa, langsung bebas dari azab. Tapi kalau kita
Dosanya banyak. Nanti di akhirat harus disiksa dulu baru bisa masuk surga. Jadi kita sampaikan bahwa hidup ini hanya sementara. Kaya sementara, miskin sementara, sakit itu juga sementara, sehat sementara, sedih sementara, bahagia juga sementara, ganteng dan cantik itu juga sementara. Setelah ketika kita meninggal, barulah kita hidup yang sebenarnya. Yang kalau kita hitung-hitung, kita itu sekarang udah baru sedikit nih perjalanannya, waktunya. Kita di alam janin itu kan hanya 9 bulan. Terus di alam dunia itu cuma tadi 60 sampai 70 tahun. Rasulullah yang sudah meninggal 1004 itu kan kalau di alam barzah lebih lama lagi. Rasulullah kita itu meninggal 1500 tahun yang lalu. Lama sekali. Dibandingkan hidup di dunia kita itu tadi itu hanya 1,5 jam. Makanya hidup kita yang ini jangan dicari, jangan ngoyo kita tuh nyari dunia. Dan jangan sedih kalau kita dikasih sakit sama Allah. Karena sakit kita tuh hanya sementara. Kalau kita dikasih stroke, nggak usah sedih. Dikasih stroke umur 50 tahun, kaki kita pincang, kita pelo, nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan cepat. Nggak usah sedih karena umur 0 sampai 50 tahun kan kita dikasih sehat. 50 tahun dikasih sehat. Nanti kalau kita dikasih umur Allah 60 tahun, tinggal 10 tahun lagi kita menderita. Nggak usah sedih, dikasih harta sedikit sama Allah, nggak usah sedih, hanya sementara. Nanti kita juga akan merasakan yang abadi itu. Oleh karena itu, sekalipun dunia ini adalah kehidupan yang penuh onak dan duri, penuh ujian dan cobaan bagaikan hutan belantara, namun orang yang beriman kepada Allah akan menjalaninya dengan ringan, penuh rasa bahagia. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bosan hidup di dunia ini. Mereka mencari kenikmatan-kenikmatan yang semu. Misalnya ke kafe, ke bar, ke karaoke, itu semu itu. Pulang dari sana ya susah lagi. Karena kenikmatan yang abadi itu hanya ada besok. Kita itu sebenarnya bukanlah penduduk dunia. Kita itu adalah penduduk surga. Setelah di surga nanti tidak ada lagi tadi penderitaan tadi. Tidak ada capek, tidak ada sakit, tidak ada sedih. Kaki yang dulunya dipotong, diamputasi karena sakit gula nanti akan tumbuh lagi, panjang lagi. Kemudian perut yang dibolongi karena kanker usus nanti yang hilang itu. Payudara yang hilang karena diambil karena kanker payudara juga akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat kita akan menjelma menjadi manusia yang sempurna secara fisik. Seperti pendahulu kita, seperti Nabi Adam, tinggi besar, kalau laki-laki ya ganteng, kalau perempuan ya cantik, badannya fisiknya sempurna. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami itu, kita harus mengingat itu. Jadi kita jangan menjadikan ini dunia ini tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup adalah besok di akhirat. Ingat, dunia ini akan kita tinggalkan. Kalau kita mati kan disebutkan di kalimatnya itu meninggal dunia. Kita akan meninggalkan dunia ini. Dunia ini memang diciptakan untuk kita, tapi sejatinya kita bukan diciptakan untuk dunia. Hari ini kita itu hidup di atas tanah, entah kapan kita nggak tahu, kita akan ditaruh di bawah tanah. Semoga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan riang, dengan gembira, dengan berpedoman pada Al-Quran, karena kita sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpedoman dengan ini, nggak ada lagi kita rasa sedih, nggak ada lagi kita rasa susah. Seperti beliau Pak Hadi Prawoto itu, beliau itu menjadikan setelah ditinggal oleh ibu kan susah. Menurut teori jiwa memang stresor paling berat itu adalah ditinggal pasangan hidup. Beliau menjadikan ini sebagai hiburan beliau. Itulah pelarian yang paling bagus. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.